Ya'juj Ya'juj dan Ma'juj. Ma'juj. Ya kan? Siapa itu Ya'juj Ma'juj sebenarnya? Menarik, Ya'juj Ma'juj ini dibahas juga oleh orang Kristen, Gog and Magog. Sama nih. Sama, Gog and Magog. Bahasanya beda aja. Gog, Magog, Juj, Ma'juj. Akhirnya Iya. kita di jembatan ini sama Ustaz Felix nih. Akhirnya sampai ya pada kesimpulan Gog dan Magog lagi. Dan menariknya ada banyak sekali isu ataupun cerita yang berkembang dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Nah, tapi kalau kita cerita di dalam Al-Quran cerita tuh, kalau kita bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, ini gak bisa dipisahkan daripada Zulkarnain. Zulkarnain ini juga tokoh yang dalam tanda kutip. Oh iya, Raja Zulkarnain bukan? Nah, itu orang gak tahu Raja Zulkarnain siapa. Iya. Ada yang berpendapat ini adalah Sirus Agung. Ada yang berpendapat Iskandar Agung, Iskandar Macedonia, Alexander gitu kan ya. Ada yang berpendapat misalnya Amenhotep. Nah, artinya itu ada banyak anggapan ataupun dugaan tentang siapa nih Zulkarnain. Tapi yang jelas Zulkarnain ini adalah di dalam Al-Quran dia diberikan kekuasaan Allah sangat luar biasa besar. Dia pergi ke timur, dia pergi ke barat, dia pergi ke tengah-tengahnya. Nah, ketika dia pergi ke tengah-tengahnya, dapatlah dia satu kaum yang nggak bisa diajak ngobrol atau nggak ngerti dengan bahasa. Kaum siapakah itu? Kaum siapakah itu? Kita nggak tahu. Yang jelas kaum ini ngeluh. Ngeluhnya apa? Wahai Zulkarnain, kami minta tolong. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di bumi kami. Kamu bisa ngasih kami solusi nggak? Maka dibuatlah tembok sama Zulkarnain. Jadi Zulkarnain ini teknik sipil nih. Kalau zaman sekarang ya. Iya. Bisa bangun bangunan gitu ya. Bisa bangun bangunan yang tidak tertembus pada zamannya. Yang menarik lagi sebelum aku masuk kepada tembok ini ya. Coba lihat seluruh mitos di seluruh dunia. Orang yang ngeri itu adalah orang utara. Nonton ini Game of Thrones. Iya, nonton. Yang serem-serem tuh dari mana tuh? Iya, yang daerah White Walker. Iya, from the north. Northern tribe. Itu yang paling ngeri tuh. Attila the Hun Northern. Mongol Northern. Orang-orang Cina bikin tembok besar Cina. Untuk apa? Kita ngalangi dari siapa tuh? Jakarta Utara gimana Son? Jakarta Utara. Ya kan? Ya lanjut tuh. Enggak, nanti kita sampai pada bahasa karena kita sendiri Cina kan. Kalau orang Cina ngomongin Cina enggak apa-apa. Asal jangan lu yang ngomongin Cina. Jangan saya. Nanti rasis ya. Mohon maaf. Jadi kalau kita bahas kita Ya'juj Ma'juj, berarti ada tembok ini untuk menghalangi siapa? Menghalangi Northern Tribe untuk masuk ke dalam karena serangan dari dulu tuh dari utara ke selatan. Dari utara mulu ya. Karena orang Cina bangun tembok besar Cina itu untuk nghalangin serangan orang utara. Mongol. Oh iya orang Mongolia ya. Nah, berarti orang utaranya serem-serem nih dari dulu di Serem. Zulkarnain bangun tembok yang tengahnya dikasih besi. Nah, jadi ditiup besi, dimasukin di situ, di casting langsung jadi tembok luar biasa kuat. Nah, menurut beberapa sejarawan, termasuk ulama, Ibnu Katsir berkata ada yang tinggal tuh di situ. Ya'juj Ma'juj diusir, ada yang tinggal namanya Turki. Negara Turki maksudnya? Orang Turki. Orang Turki. Oke. Nah, berarti menurut Ibnu Katsir, orang Turki menjadi bagian daripada Ya'juj dan Ma'juj. Oh iya. Soalnya ada tembok, terus habis itu yang tinggal di temboknya orang Turki. Berarti yang ditembokin yang ketinggalan. Jadi diusir Ya'juj Ma'juj, yang ketinggalan orang Turki nih. Jadi Turki menjadi bagian daripada Ya'juj Ma'juj. Yang menarik di dalam Alkitab, kan kalau orang Muslim memandang Alkitab itu adalah Israiliyat, itu bisa dibaca, bisa diketahui, tapi tidak dibenarkan dan juga tidak disalahkan. Gog dan Magog itu kan ceritanya kan anaknya Yafid bin Nuh. Jadi kalau kita bicara tentang Yafid bin Nuh, berarti Nuh itu bapaknya, anaknya Yafid. Berarti Nuh itu punya 3 anak yang selamat, Sem, Ham, Yafid. Sem akan menjadi keturunan Semitik, termasuk salah satu Yahudi itu Semitik. Arab Semitik. Yang kedua adalah Ham. Ham ini adalah Hamid, keturunannya orang-orang itu. Itu kan ya, orang-orang itu Hamid tuh, orang-orang yang Afrika dan segala macam itu Hamid. Yang ketiga Yafetik. Lu yang mana? Kira-kira aja. Yang Yafet. Mongolia keturunan Yafetik. Eropa sekarang hampir semua keturunan Yafetik. Oh gitu ya? Iya, karena kan invasi dari utara kan. Semua Eropa kan penghuni invasi dari utara. Orang-orang Nordik gitu kan ya. North itu juga sudah North utara kan itu kan ya. Cina, Mongol, Turki, Uzbekistan, semua negara-negara Eropa yang sekarang hampir semua itu keturunan Helvetik. Termasuk kita keturunan Helvetik. Indonesia percampuran antara Helvetik sama Hamid. Jadi hitamnya dapat, Mongolnya dapat. Sama matang ya makanya ya. Tapi dapatnya kayaknya yang apes-apes semua ya. Nah, hidungnya pesek dan hitam gitu kan. Enggak, itu guyonan. Iya, bercanda. Artinya kalau kita bicara tentang anaknya Yafid bin Nuh, berarti keturunannya daripada Yafid bin Nuh ini yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Yang menjadi pertanyaan, anaknya Yafid bin Nuh ini banyak. Ada namanya Gomer, ada yang namanya Tiras, ada yang namanya Togarmah, ada yang namanya segala macam. Nah, yang spesifik menurut Alkitab itu adalah keturunan Mesak dan Tubal. Nah, itu yang nanti akan jadi Ya'juj dan Ma'juj. Mesak dan Tubalnya apa? Salah satu keturunannya daripada Yafid. Rasnya apa maksudnya? Rasnya itu, jadi rasnya ada kulit bilang putih kah? Asian, Rusia. Ada yang bilang Rusia, ada yang bilang daerah stepa. Wah. Dan daerah stepa salah satu Turki. Turki yang sekarang itu bukan aslinya di situ. Pindah, aslinya dari daerah stepa dekat dengan Xinjiang.
Oh Xinjiang. Kan semua Tantan, Kazakhstan, Uzbekistan, apalagi segala macam Tantan itu daerah-daerah stepa tuh. Nah itu daerah-daerah Ya'juj Ma'juj dari sana semua tuh. Nah pertanyaan berikutnya, Ya'juj Ma'juj besok siapa? Wallahu a'lam bishawab. Gak ada yang tahu ya. Tapi keturunannya jelas daripada keturunan Yafid bin Nuh. Bisa jadi aku, bisa jadi. Oh iya. Asian berarti ya, Mongoloid. Bukan Asian, Eropa sekarang juga termasuk keturunan Yafid. Oh berarti antara orang kulit putih atau Mongoloid berarti ya. Tapi kalau dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain, kadang-kadang mungkin hadisnya tadi kan ya, nanti akan datang seperti air bah, diterangkan orang-orang yang hidungnya pesek dan wajah seperti perisai, gitu kan ya, dan mengenakan sendal dari bulu. Itu Ya'juj Ma'juj itu. Iya. Berarti kalau sendal dari bulu kan berarti kan tempatnya dingin. Oh iya. Untung aku nggak pesek. Nah kan ya kan. Iya, di sini berarti bukan ya, bukan dingin ya. Bukan. Kalau Indonesia kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak kalau Indonesia ya. Tapi ya tadi kan balik lagi, ketika kita dihadirkan tentang perkara-perkara seperti ini sebenarnya untuk ngambil pelajaran. Sebenarnya untuk ngambil pelajaran, makanya ketika kita lihat Zulkarnain, ketika dia bisa untuk menghalau Ya'juj dan Ma'juj, walaupun dia mendapatkan ilham daripada Allah gitu kan ya, untuk membuat benteng itu, ya berarti kita sekarang minimal harus membuat benteng itu dalam level yang lain. Karena Allah bilang mendekati hari kiamat benteng-benteng kayak gitu nggak berguna. Sehingga ketika jebol keluarlah nih orang-orang, maka Rasul nyuruh kita belajar suratul kahfi. Benteng yang digunakan mungkin bukan lagi karena tipu benteng daya rohani zaman, ya. tipu daya zaman sekarang itu tipu daya mental, Oh bukan tipu daya iya. fisik. Nah